Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menampilkan alasan kenapa sih jagung bulai bisa merugikan para petani atau bisa menyebabkan gagal panen. Jadi seperti apa videonya, mari simak. Terus jangan lupa like, subscribe channel Acong Hidayat. Let's go guys. Oke guys, saya kemarin membuat video sebelum penanaman jagung bulai. Jadi jagung saya ini sudah dilakukan perlakuan langkah pertama semasa pembibitannya dari bibit untuk menangkal serangan hama bulai, dan alhamdulillah jadi jagung saya ini aman dari bulai, dan memang ada sebagian tumbuh jagung bulai, cuma alhamdulillah cuma berapa sekian persen. Jadi agar bisa ada ilmunya buat para petani, jadi saya meriset ya tanaman jagung bulai. Pada tanaman jagung saya ini saya pelihara sampai umur sekarang. Jadi sekarang ini jagung saya berumur 60 hari ya, 60 hari pada jagung saya. Jadi jagung bulai ini tetap saya pelihara guys. Nah, seperti ini ya, ini adalah contoh jagung bulai. Ini jika tidak dilakukan perlakuan pertama penanganan jagung bulai, mungkin ini tidak bisa bertahan seperti ini ya. Jadi bisa mempengaruhi jagung-jagung yang lain ini yang tidak bulai ini guys. Jadi kenapa sih jagung bulai itu bisa merugikan petani? Nah, karena ini guys ya, karena jagung bulai itu sendiri tidak bisa menghasilkan buah yang normal guys. Nah, seperti ini ya. Nah, beda dengan ini. Jadi tidak produktif dan juga bisa menyebabkan menular sebetulnya guys ya, penyakit bulainya ini terhadap tanaman jagung yang normal. Nah, seperti ini ya, jagung bulai. Warnanya juga kuning ini ya. Jadi saya ini sengaja meriset ya tanaman jagung saya yang sudah terserang bulai itu, memang sengaja saya pelihara sebagai pembuktian kenapa sih jagung bulai itu kok bisa merugikan petani. Nah, begitu. Jadi alasannya seperti ini ya, karena tidak bisa produktif ya. Dan juga sebetulnya jika jagung terserang bulai, apabila tidak dilakukan penanganan secara khusus, terutama pada saat sebelum penanaman ya, sebelum penanaman, maka dia akan menyerang tanaman yang lain. Tapi alhamdulillah tanaman jagung saya ini karena sudah dilakukan penanganan sebelum masa tanam ya. Apabila sahabat ingin mengetahui seperti apa sih penanganannya, monggo dilihat atau diklik di video saya yang berjudul langkah pertama penanganan jagung bulai ya. Jadi mungkin akan terserang semua ini, tapi alhamdulillah setelah dilakukan penanganan, meskipun ada jagung bulai tidak berpengaruh kepada jagung yang lain. Dan saya sengaja memang tetap saya pelihara ya, sambil saya ini meriset ya, melakukan penelitian kenapa sih kok jagung bulai itu pengaruh apa sih terhadap tanaman jagung yang lain. Ternyata jagung bulai itu sendiri tidak bisa menghasilkan buah seperti ini guys ya. Jadi jagung bulai ini tidak bisa menghasilkan buah secara normal, dan apabila tidak dilakukan penanganan khusus mungkin akan menular kepada tanaman jagung yang lain guys ya. Ini meskipun berdekatan tapi alhamdulillah tidak tertular ya. Sebetulnya ini harus dibuang ini guys. Ini sudah terdetek sebetulnya ya, sudah terdeteksi
jagung bulai sejak setelah pemupukan pertama dan kedua. Cuma sengaja memang tetap saya pelihara untuk meriset ya, untuk membuktikan. Jadi bisa dibuat gambaran lah bagi para petani yang belum pernah menanam jagung manis ya, terutama jagung manis. Pengaruhnya itu kenapa sih jagung bulai itu kan seperti itu. Jadi jagung bulai itu sangat membahayakan sekali ya. Dan untuk penanganannya, apabila kita melakukan penanaman pada tanaman jagung, kita harus melakukan perlakuan sebelum masa tanam guys ya. Dimana di situ di video saya sudah dijelaskan tata caranya ya. Jadi dilakukan perendaman bibit. Seperti apa sih videonya? Monggo dilihat dan diklik di video saya yang berjudul langkah pertama penanganan jagung bulai. Seperti ini ya. Nah, ini guys, nggak bisa berbuah dengan normal ya. Ini sengaja saya pelihara ya. Memang saya melakukan penelitian. Ini guys, ini daunnya menguning ini ya. Dan juga ini buahnya ini nggak bisa produksi dengan baik ya, beda dengan yang ini. Dan juga ini jika tidak dilakukan perlakuan sebelum masa pembibitan, mungkin ini bisa menular ini ya. Tapi alhamdulillah, jadi karena sudah dilakukan perlakuan penanganan sebelum masa pembibitan, alhamdulillah tidak bisa menular. Dan ini sengaja sebetulnya ini harus dibuang nih guys. Ini sudah terdeteksi setelah pemupukan pertama ya. Cuma sengaja saya pelihara untuk melakukan riset dan penelitian guys. Nah, seperti ini ya. Nah, jagung bulai ini. Jadi ini membahayakan sekali ya bagi para petani apabila terserang jagung bulai. Untuk yang normal. Guys, bulai. Jadi kita harus melakukan penanganan sebelum masa tanam pada tanaman jagung ya. Seperti apa videonya, monggo diklik di video saya ya, yang berjudul langkah pertama penanganan jagung bulai. Mungkin timbul pertanyaan ya, kenapa sudah dilakukan penanganan kok masih tumbuh jagung bulai, Bang? Ini kita tidak gimana ya, tidak 100% juga, cuman apabila ini tidak dilakukan penanganan sebelum jagung bulai, mungkin ini bisa habis ini guys, bisa habis dan tidak akan mungkin bisa bertahan. Karena apa? Ini sebetulnya lumayan agak parah ya terserang bulai ya. Ini
Dan juga saya nekat ini saya pelihara ya, sampai jagung mau berbuah ini. Jadi alasannya memang jagung bule itu sangat membahayakan dan juga tidak bisa menghasilkan produksi yang bagus bagi para petani jagung. Jadi untuk menanggulanginya dilakukan perawatan secara khusus, terutama sebelum menanam ya. Jadi lakukan perendaman bibit yang bisa dilihat caranya ya di video saya yang berjudul langkah pertama penanganan jagung bulai. Oke guys, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.